Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saat ini saya Utari Sulistiawati. Partai Masyumi harus menjawab tantangan zaman dan perubahan yang begitu cepat di dalam pergolakan politik. Dalam kesempatan yang bagus ini kami menghadirkan Bapak Profesor Dr. Abbas Taha. Beliau juga sekretaris dari Majelis Syuro Partai Masyumi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dalam raker Partai Masyumi ini kan kita sedang menyiapkan kader-kader Masyumi yang berkualitas, ya, kemudian punya kompetensi untuk menjawab tantangan ke depan. Ya. Artinya memang Partai Masyumi juga bertujuan untuk menjadi peserta di dalam pemilu 2029. Nah, menurut Pak Abbas Taha, apa yang sebetulnya diinginkan oleh Majelis Syuro terhadap raker ini dan harapannya, dan juga peluangnya dalam menjawab polemik di partai ini, sehingga kondisi ini membuat generasi muda muak terhadap politik. Ya, terima kasih Bu Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta TV Masyumi dan kepada keluarga besar Masyumi, netizen di Nusantara maupun di diaspora. Sekarang ini DPP menyelenggarakan raker selama 3 hari. Kenapa raker diberikan? Pertama adalah karena ada berbagai masalah di internal maupun eksternal partai. Jadi perlu ada restrukturisasi, kemudian reposisi dan revitalisasi, ya, yang menyangkut kelembagaan, pengurus, maupun juga penekanan program yang akan dilakukan. Nah, sehingga di sini judul daripada raker ini kan jelas adalah untuk penguatan kapasitas kader. Nah, di sini kita punya pola pikir, ya. Setiap partai itu kan mempunyai acuan. Ya. Acuannya adalah, pertama adalah bahwa Masyumi yang ada sekarang ini merupakan partai yang lahir, ya, pada tahun 45, kemudian, ya, tetapi dalam bentuk Masyumi dalam konotasi bukan yang dibangun oleh penjajah Jepang pada waktu itu. Ini perlu dikelirkan. Kemudian tahun 1955 partai ini ikut pemilu, memenangkan 80%, ya. Hanya 2 dapil Masyumi itu tidak menang. Berarti apa? Masyumi ini adalah menguasai secara nasional, secara geografis, namun karena jumlah penduduk di Jawa itu lebih besar, maka ada selisih suara dengan PNI. Nah, begitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya tahun 98 Masyumi coba bangkit. Karena apa? Sebelumnya Masyumi ini mau dibubarkan oleh Bung Karno. Tetapi Masyumi membubarkan diri sebelum dibuat, dan kemudian mengajukan untuk dihidupkan kembali, tapi tidak pernah berhasil sampai sekarang. Akhirnya dibentuklah dan bangkitlah pada tahun 98 dan dilanjutkan kembali tahun 2020. Nah, karena itu perlu revitalisasi, ya. Jadi masalahnya apa? Masalah lembaga, masalah anggota, masalah kader, program unggulan, kemudian partisipasi politik, ya, kemudian platform, azas partai, kemudian apa sih yang akan direalisasikan. Nah, kita lihat Masyumi ini adalah partai ideologis, azasnya Islam. Jadi tolak ukur acuannya sebagai falsafah dan dasar pergerakan itu adalah Islam. The way of life daripada partai itu adalah Islam. Islam dalam arti yang hadir di dalam keluarga, rumah tangga, bangsa, negara, dan di dalam kehidupan politik. Dan ini diterima oleh NKRI. Nah,
Jadi untuk itu Renstra ini adalah merupakan muara daripada kondisi luncuran permasalahan dari rezim ke rezim, kemudian khitbah perjuangan 55, 98, kemudian kondisi kekinian terutama rezim ini, maka didoronglah untuk bangkitnya kembali Masyumi. Terminologi dibeli dulu namanya Masyumi Reborn, itu saya sendiri yang memberikan nama itu pada saat rapat di kantor Dewan Dakwah. Oke. Nah, jadi Renstra itu adalah semacam garis haluan partai, semacam role model dari GBHN. Di sana segala macam itu, seluruh aspek organisasi ini, terutama pada internal, bagaimana misi dilaksanakan, mencapai tujuan, sehingga visi dari partai tadi terwujud. Karena vision is ingin mewujudkan, ingin menjadi. Nah, Masyumi ini ingin menjadi partai pilihan didukung masyarakat dalam kerangka merealisasikan apa yang menjadi cita-cita founding fathers yang tertuang di dalam pembukaan dasar 45. Kemudian diperas di dalam Pancasila, tapi bukan peras-peras menjadi Ekasila. Ya, jadi Pancasila itu apa? Nah, dalam sejarah perjuangannya, Pancasila itu kan dulu ada Piagam Jakarta, ya. Nah, Piagam Jakarta ini kemudian rame segala macam, akhirnya 7 kata ditiadakan. Nah, sehingga waktu itu para intelektual, kiai, ahli-ahli, ya, Ari Kusumo, kemudian Agus Salim dan lainnya, maka jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Maha Esa inilah pengganti 7 kata. Jadi artinya negara yang berketuhanan. Selesai ini. Nah, jadi kalau saya tangkap itu bahwa Masyumi ini sekarang dengan genre yang baru ini akan melakukan satu pendekatan dengan kondisi politik sekarang dalam new eranya. Dia juga dengan cepat memotret keadaan ini dan juga melakukan satu rencana jangka panjang, ya Pak, ya, untuk 100 tahun merdeka 2045 dengan harapan bahwa negara Indonesia ini akan jauh dikelola dengan baik. Dan memang Islam itu adalah lil rahmatin alamin, jadi memberikan rahmat kepada seluruh kehidupan. Jadi yang saya tanya Pak, katanya di dalam pengurusan yang baru ini juga mengajak generasi muda, bahkan mereka tampil di jajaran teras dari Partai Masyumi. Apa harapan Bapak? Jadi begini, sekarang ini alhamdulillah klaster, ya, keberadaan aktivis yang berada dalam kepengurusan itu ada, ya, yang berumur di atas 65 sampai 45, kemudian 20 sampai 35. Jadi ada 3 master. Jadi seperti saya, Ustaz Abdul Hayam Mahwa, Ustaz Badrudin, Dr. Hairul, Dr. ini sudah nih. Ini yang sudah di atas 74 semua ini. Nah, itu kita ada estafetnya, itu sudah ada. Jadi harapan kita pada Gen Z ini melalui kaderisasi, melalui nanti apa yang namanya KIM dan sekolah politik, nah mereka ini dibekali menjadi orang yang ikhlas untuk berjuang menegakkan NKRI berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di dalam implementasi politik bebas aktif. Begitu. Nah ini Pak, tolong sebagai closing, Bapak memberikan pesan kepada generasi muda, jangan khawatir, Masyumi bukan kita berpikir yang dulu, tetapi apa yang telah ada menjadi milestone yang sangat berharga dan mengundang generasi muda untuk bergabung di Masyumi. Monggo silakan Pak closingnya. Ya, jadi begini, memang sekarang banyak politik karena para politisi aktif, ya terutama pada strukturalnya, semua itu diukur dengan materi. Masyumi tidak menjanjikan itu, tapi Masyumi menjanjikan bahwa kalau Anda yang muda-muda ini berkumpul di HMI, kita berjuang dan memenangkan pemilu
mengisi lapangan-lapangan yang nama trias politika di eksekutif, di yudikatif, kemudian di legislatif, maka kebijakan-kebijakan publik tentu berpihak kepada pendekatan atau apa yang disyaratkan dan diisyaratkan oleh pembukaan nasional, yaitu apa? Mencerdaskan, mensejahterakan, kemudian setara dalam kehidupan manusia, tidak boleh ada penjajahan di muka bumi, ya. Jadi dan kemudian menjanjikan kalau Masyumi menang, kalau Masyumi berkuasa dan bisa menang kekuasaan, insya Allah KKN itu kita hapus. KKN kita hapus. Kalau perlu mereka yang ber-KKN yang lalu itu kita ambil kekayaan kita, mereka itu untuk membangun republik ini. Karena apa? Dari pendekatan sumber daya alam, analisa dari Faisal Basri, analisa dari almarhum Ramli, ya, Ramli juga Ihsanuddin yang masih berkoar-koar sekarang, ya, itu luar biasa. Tidak bekerja pun setiap rumah tangga bisa memperoleh 10 sampai 20 juta per kepala keluarga dengan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Jadi untuk itu, hai generasi muda, you should become to the Masyumi, will go ahead, no retreat, no surrenders. Artinya kita akan membangun masyarakat baldatun taibatun warafun ghafur yang berketuhanan, dan juga dengan model yaitu masyarakat madani. Yang masyarakat madani ini sudah diambil seperti yang terbaik dilakukan itu di New Zealand, di Swedia. Padahal bukan negara Islam. Oke, terima kasih Pak Abbas Taha atas penjelasan dan pencerahan kepada semua pemirsa Masyumi TV dan seluruh pengurus Masyumi TV yang mengurus Partai Masyumi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahwa kita harus bergerak maju dan waktu tidak akan lama lagi untuk pembenahan NKRI ke depan. Betul. Sekali lagi, generasi muda jangan takut berpolitik, karena berpolitik itu cerdas dan indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.